Di antara dampak maksiat yang paling berbahaya kepada seorang hamba, annaha tud'iful qalba an iradatihi. Maksiat tersebut menjadikan hati lemah untuk menginginkan kebaikan. Tadi hatinya punya sifat condong untuk ingin kebaikan, gara-gara dia maksiat, keinginan tersebut melemah. Fataqwa iradatul ma'siyah. Sebaliknya, kecondongan untuk bermaksiat semakin tinggi. Semakin tinggi ya, karena hati tersebut sudah merasa nyaman dengan maksiat. Yang tadinya punya secara fitrah ingin kebaikan, sekarang fitrah tersebut mulai berkurang. Mulailah hati condong kepada maksiat. Wa tad'ufu iradatu taubati syai'an fa syai'an. Maka keinginan hati untuk bertobat pun melemah sedikit demi sedikit. Ila an tansalikha min qalbihi iradatu taubati bil kulliyah, sampai akhirnya hatinya tidak lagi ada keinginan untuk bertobat sama sekali, sehingga dia terjerumus dalam maksiat, bergelimang dalam maksiat, dan tidak terbetik dalam hatinya untuk tobat. Sebelumnya dia masih ada ingin tobat, maksiat hatinya tidak nyaman. Ketika bermaksiat hatinya menjadi risau dan ada keinginan untuk tobat, ada keinginan untuk tobat, ada keinginan untuk kembali kepada kebaikan. Namun keinginan tersebut karena dia terus bermaksiat semakin melemah sampai hilanglah dari hatinya keinginan untuk tobat. Falau mata nisfuhu lama taba ilallah. Kalau seandainya hati itu mati setengah saja, maka dia tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau mati seluruhnya. Fayati minal istighfari wa taubatil kadzdzabina bil lisani bi syai'in katsir. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mungkin lisannya beristighfar, mungkin lisannya mengucapkan taubat, tapi taubatnya pendusta, taubat dusta. Kenapa? Kenapa dikatakan Ibnu Qayyim meskipun dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah rabbighfirli wa tubu alayya innaka tawwabur rahim, tapi dustanya banyak. Kenapa? Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyati musirrun 'alaiha, sementara hatinya masih ingin bermaksiat, masih ingin bermaksiat. Azimun ala muwaqa'atiha mata amkanahu, dan dia masih pingin kapan lagi bisa bermaksiat jika memungkinkan. Dan kita tahu bahwasanya syarat tobat itu, Pak, syarat tobat itu harus al-azm ala adamil audah. Para ulama mengatakan syarat tobat 3. Pertama meninggalkan, kedua menyesali, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Baru tobat diterima. Adapun seorang mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaik, ya Allah ampunilah aku, ya Allah aku bertobat kepadamu, tapi dalam hatinya masih pingin. Kenapa? Sudah kecanduan. Dia kecanduan, ya. Maka ini hanyalah orang pendusta dalam tobatnya. Wa hadza min a'zamil amrad wa aqrabiha ilal halak. Dan ini adalah penyakit yang paling bahaya dan paling mendekatkan kepada kebinasaan. Dia sudah malas bertobat. Kalaupun dia bertobat mungkin dalam majelis, tapi hatinya masih ingin maksiat. Rindu ingin maksiat. Rindu ingin, misalnya dia berzina, rindu kepingin ketemu pasangan selingkuhnya tersebut. Kalau dia hobi nonton yang film, enggak dia rindu nanti malam kapan bisa nonton lagi. Kalau dia kecanduan misalnya narkoba, dia bilang nanti malam saya ingin beli lagi. Percuma dia bilang saya bertobat, tapi hatinya condong, candu, bahkan menanti kapan datang waktu tersebut. Itu waktu yang bahagia yang dia nanti-nantikan. Maka kalaupun dia bertobat, makin tobat para pendusta. Ini subhanallah di antara perkara yang sangat ditakutkan oleh Ibnu Qayyim. Orang kalau fitrahnya masih baik, ketika dia melakukan maksiat, dia pasti dia ada rasa enggak enak, dia pasti ada kegelisahan. Dia pasti kenapa saya kok begini? Mungkin dia mencela, kenapa saya kok begini? Saya ingin seperti dulu tapi saya tidak bisa. Ini sudah hilang semuanya, sudah enggak ada. Hatinya sudah rusak. Sehingga keinginan bertobat pun hilang. Kalaupun dia bertobat hanya dusta. Waliyadzubillah.